Selamat pagi, halo semua. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 28 Juli. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Topik kita hari ini mengenai insekta. Yuk langsung saja kita baca sedikit dulu keterangannya ya mengenai insekta. Baiklah, Miss mau panggil Melisa Zivani. Silakan Melisa Zivani. Yes, Miss. Ya. 6. Insekta. Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap. Akan tetapi ada 2 serangga yang tidak memiliki sayap, misalnya kutu buku dan semut rangrang, Miss. Thank you, Melisa. Terima kasih, Melisa. Oke, kita lanjut ya. Insekta. Yang di kelas mau baca nggak? Yang di kelas? Mau ya? Oke, tapi Miss mau panggil yang paling tertib nih. Siapa ya yang paling tertib? Siapa nih? Ini aja lah. Siapa namanya? Jeremy. Oke, Jeremy boleh maju ke depan, Jeremy. Langsung aja Jeremy, insekta, ayo. Masih kena suaranya insekta atau serangga? Di tengah nggak? Di tengah, di tengah. Iya, ayo silakan. Oke, sip dong. Tapi lain kali nak, jangan buru-buru bacanya ya. Harus jelas dan kemudian suaranya harus tegas juga. Jangan buru-buru bacanya ya, supaya jelas kedengarannya. Oke? Ini gambar apa ya? Felicia Hutapea. Ini gambar apa Felicia Hutapea? Yes, Miss. Semut, Miss. Semut termasuk kelompok Insekta, Miss. Oke, apa nama lainnya? Serangga, Miss. Serangga. Oke, thank you. Nah, perhatikan lagi contoh serangga lain. Perhatikan ya, nak. Jeremy, depan aja, nak. Depan. Bawa bukunya aja, bawa bukunya. Di depan sini. Oke, di sini ya. Di sini, nak. Iya. Nah, serangga merupakan jenis hewan yang paling banyak jumlahnya di dunia. Ya, serangga ini paling banyak jumlahnya di dunia. Berapa nih jumlahnya? Tidak terhingga. Tidak terhingga. Kenapa? Kalau semut kita hitung, tidak siap-siap berapa jumlahnya ya. Benar nggak? Saking banyaknya, tidak terbatas jumlahnya. Sangat banyak. Iya, benar sekali ya. Jadi paling banyak nih hewan terbanyak di dunia dengan jumlah yang tidak terbatas. Oke. Kemudian si serangga ini ya, dia bagian tubuhnya dari kepala, kemudian ada dada, dan ada perut. Kepala, dada, dan perut. Oke. Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya adalah si serangga ini memiliki 3 pasang kaki. Ya, si serangga memiliki 3 pasang kaki. Coba kita hitung yuk kakinya. 1, 2, 3. 3 pasang. Berarti kalau 1 pasang berapa jumlahnya?
Sepasang, berapa jumlahnya? 2. 2 pasang? 4. 3 pasang? Oke. 3 pasang sama dengan ada 6. Kaki kanan, kaki kiri. Benar nggak? Nah, jadi kakinya itu jumlahnya ada 6. Nggak percaya, kita perbesar ya hewan ini. Kita lihat jumlah kaki dia. Ini gambar hewan lebah. Serangga juga. Nah, kira-kira berapa nih jumlah kakinya, Feby Margaret? Yes, Miss. Berapa jumlah kakinya? 1. Coba hitung. Hitung. 6, Miss. Mana suaranya ya? Kok bisa hilang si Feby ini suaranya? Feby. Feby. Yes, Miss. Oke, kita hitung lagi ya, Feby. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Miss. Oke, berarti pas ya. Jumlahnya ada 6, Miss. 6 alias 3 pasang ya. Nah, kemudian selain punya kaki 3 pasang, dia punya sepasang antena. Mau lihat nggak antenanya? Ini antenanya sepasang. Kecil ya. Oke, kita cari yang paling besar nih antenanya siapa ya? Oh, kupu-kupu nih. Sepertinya jelas ya kupu-kupu ini. Nah, ini antenanya nih. Sepasang, berarti jumlahnya berapa? 2. Ada antena. Nah, sinyal, kasih tanda nih, gitu ya. Coba kita lihat lagi belalang. Ini apa? Antena. Ini apa, Bari? Bari. Antena. Antena. Pada hewan apa, Nak? Pada hewan apa? Ini hewan apa? Kita belajar apa ini? Kita belajar apa? Ya, Bari. Belajar apa, Nak? Insekta atau serangga ya. Thank you ya, Bari. Oke, selanjutnya sudah punya kaki 3 pasang. Antenanya sepasang. Kemudian dia punya mulut. Nah, mulutnya hewan serangga. Coba kita deketin lagi yuk gambarnya. Bagaimana mulutnya? Mulut hewan serangga. Nah, seperti ini nggak kelihatan ya. Nanti aja ada itu seperti nyamuk, lalu nanti kita tahu bentuk mulutnya ya. Oke, punya mulut, kemudian punya mata majemuk. Nah, ya, mata majemuk. Oke, matanya majemuk. Yuk kita bahas dulu yuk mengenai bagian tubuh dan fungsi hewan serangga ini. Pertama, kita mau bahas mengenai mata majemuk. Oke, Sis mau panggil dulu deh Carissa Marvel. Carissa Marvel. Iya, Miss. Oh, sorry, sebentar. Oke, baca sedikit Nak, mata majemuk atau facet. Apa, Miss? Baca sedikit Nak, mata majemuk atau facet. Yuk. Mata majemuk atau facet yang dapat melihat ke arah yang berbeda-beda. Kemudian, Sepasang antena sebagai alat peraba dan pencium. oke, cukup. Terima kasih ya, Carissa. Carissa Sama-sama, ya, Miss. Carissa. Oke, thank you. Bentuk mata pada hewan serangga adalah mata majemuk. Nama lainnya apa? Iya, nama lainnya apa? Sifa Aska. Mata majemuk nama lainnya adalah Facet, Miss. facet. Fungsi facet pada hewan serangga apa fungsinya? Untuk Sifa Aska. Mikrofonnya sayang, aktifkan dulu Nak. Yes, Miss. Untuk Lihat ke arah yang berbeda-beda, Miss. iya, jadi fungsi mata majemuk pada hewan serangga ini, kita katakanlah dia si capung ya. Nah, si capung
Jadi si capung ini matanya bisa melihat ke arah yang berbeda-beda. Makanya istilah namanya facet. Tahu mata, majemuk diingat. Kalau ada pertanyaan, nama lain mata majemuk pada hewan serangga adalah facet. Fungsi dari mata majemuk pada hewan serangga untuk harus lengkap, nak, untuk melihat. Iya, very good. Kita lanjut ya. Kemudian dia punya antena. Tahu kan tadi antena sudah Miss tunjuk? Antenanya yang mana, Miss? Ini dia antenanya. Nah, ya. Miss dia punya antena. Iya, benar ya. Jadi, fungsi antena pada hewan serangga untuk apa ya? Coba dulu Selisa Nasution. Apa fungsi antena pada hewan serangga? Yes, Miss. Sebagai alat peraba dan pencium, Miss. Pencium. Kita kan hidung ya, untuk mencium hidung. Tapi kalau pada serangga, antenanya untuk indera penciuman. Kemudian untuk peraba. Kalau kita kan kulit nih, meraba. Oh, ini adalah meja, begitu ya. Ini permukaannya lembut. Ini kasar, gitu kan, pakai kulit. Nah, kalau dia si serangga, sepasang antena itu gunanya sebagai alat indera, yaitu alat peraba dan penciuman dia. Sinyalnya, antenanya, oke? Kalau ada pertanyaan, saya mau panggil dulu si Priscilla, siswa yang ada di kelas. Fungsi dari sepasang antena untuk hewan serangga adalah untuk antena, nak. Sepasang antenanya. Untuk apa nih fungsinya, nak? Fungsi antena pada hewan serangga untuk Priscilla. Ayo, kamu nggak serius ya. Siapa yang mau bantu Priscilla? Yang lain jangan ini terus. Yang di belakang. Siapa namanya, nak? Iya. Untuk dan siapa yang tahu yang harus lengkap? Nah, coba ini. Iya, alat peraba dan alat penciuman. Harus diingat loh fungsi antena ini. Gampang ingatnya ya. Oke, selanjutnya selain dia punya mata majemuk pasang antena, dia ada bagian kaki. Apa fungsi kaki pada hewan serangga? Ayla. Apa fungsi kaki pada hewan serangga? Ayla. Yes, Miss. Iya, nak. Sebagai alat gerak terdapat 3 pasang, Miss. Oke, jadi kaki pada hewan serangga capung ini Sebagai alat geraknya gerak, ya. Iya, betul Ayla, untuk alat gerak ya. Kemudian bagian tubuh badan dan perut adalah bagian dari hewan serangga. Ini perutnya loh. Nah, ini perutnya. Lihat. Yang tengah ini adalah bagian badan. Pokoknya yang bawah ini adalah perutnya, oke? Nah, kemudian untuk hewan serangga biasanya ada tipe-tipe jenis mulut. Ya, dia menggunakan mulutnya tuh. Oke, untuk menjilat, menusuk, apalagi ya, untuk mengunyah, tergantung jenis hewannya. Ya, coba dulu Arleta, boleh baca sedikit, nak, keterangannya? Yuk, mulut serangga. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk dan pengisap, serta mulut penjilat, Miss. Sudah? Oke, thank you ya. Coba yang ada di kelas, saya mau panggil untuk baca ulang ya. Ini si Theo Raymond. Maju nak, yuk Theo. Theo Raymond. Baca yang kuat ya, Theo.
tengah. Ini sayang. Mulut serangga. Mundur dikit sayang, mundur. Oke, ya baca yuk. Iya, terima kasih ya Theo Raiman. Silakan duduk. Mulut serangga ada jenisnya sesuai bentuknya dan makanannya apa ya, tergantung ya Nak. Ada mulut penggigit dan pengunyah ya, kemudian ada untuk menusuk dan mengisap darah, ada ini ya, kemudian ada penjilat juga dan pengisap madu, tergantung jenis makanannya apa. Kita bahas yang gambar A. Kira-kira ini hewan apakah? Hewan apakah ini? Nyamuk? Oke, kita baca dulu ya. Nama hewan berikut ini. Felicia Evania tarigan. Felicia Evania tarigan. Mikrofonnya dibuka sayang. Yes, Miss. Oke, baca yang bagian A. Mulut pengisap dan penusuk pada nyamuk untuk menghisap darah. Oke, cukup sayang, cukup. Kita lihat bentuk mulut pada nyamuk. Mau tahu nggak bentuk mulut pada nyamuk? Nah, perhatikan dulu. Saya zoomkan gambarnya ya, supaya perjelas. Di rumah ada hewan ini? Ada atau tidak? Pernah digigit? Bekas nggak gigitannya? Oke, apa yang dihisap dia? Bahaya kah? Bahaya. Oke, kita lihat. Iya, Felix, perhatikan dulu nak. Nah, aku sudah tahu loh. Oke, Felix, coba lihat bentuk mulut pada hewan nyamuk. Jadi mana bentuknya? Seperti ini lah, seperti jarum. Nah, ya, kamu tuh nggak terasa kalau sedang digigit nyamuk. Ya, apalagi dihisap darah kamu loh. Sudah. Nah, jadi nak, ini adalah gambar nyamuk. Ya, nyamuk ini pembawa penyakit. Baik, saya lanjut. Ini adalah gambar nyamuk. Tipe mulutnya, lihat. Tipe mulutnya ini sudah menggigit, mengisap darah kamu. Nah, di rumah ada seperti ini. Nah, caranya supaya nyamuk nggak ada di rumah kita harus bersih-bersih di rumah. Karena nyamuk nggak suka bersih-bersih. Dia suka itu kotor, jorong, seperti itu. Ya, jadi nak, anak kelas 4 kan sudah besar ya, harus bersih-bersih sayang, supaya nyamuknya nggak ada di rumah kita. Karena dia berbahaya nak, membawa penyakit, demam berdarah, nah, ya, oke? Nah, harus bersih-bersih supaya dia nggak ada di rumah kita. Dia suka loh nongkrong di tempat-tempat kotor, apalagi malas sapu-sapu, nah, ya, malas beres-beres buku. Saran Miss, cobalah biasakan menjaga kebersihan supaya nyamuk nggak ada datang ke rumah kita, oke? Nanti kalau dia datang gigit darah kita dan ngisep darah kita, benar nggak? Nah ya, sudah tahu ya tipe jenis mulutnya, pengisap darah dan penusuk kulit kita, oke? Nah selanjutnya selain nyamuk ada lagi nih. Iya, nanti berikutnya ya nak. Coba lihat dulu. Ini gambar apa ya? Nah, belalang. Coba Miss mau panggil Tamara. Tamara. Yes, Miss. Oke,
Oke, Tamara boleh baca yang bagian B-nya, nak. Mulut penggigit. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang untuk memotong daun, Miss. Nah, Tamara coba lihat dulu sayang. Mulutnya pada hewan belalang. Lihat. Jelas nggak nih gambarnya? Jelas ya. Jadi, dia ini hobinya suka ngunyah-ngunyah daun. Nah, ya. Daun-daun yang ada di rumah kamu, tumbuhan yang kamu sayangin, itu sering rusak nggak daun-daunnya? Nah, berlubang kan? Ya ini. Iya, hewan inilah yang suka makan daun-daun di rumah kamu. Dikunyahnya lagi. Nah, ya. Mungkin lezat. Jadi, si belalang ini dia hobinya memotong daun dan mengunyah daun, kemudian merusak daun, ya. Tipe mulut dia suka memotong daun dan mengunyah daun. Nah, seperti ini jenis tipe mulut pada hewan belalang. Oke. Nah, selanjutnya ada hewan berikutnya nih. Coba lihat bentuk mulutnya, serem banget ya. Oke, kita baca lagi yang bagian C-nya. Siapakah dia? Miss mau panggil Valerie, Yasmin. Silakan Valerie. Miss. Mulut Warnanya mana ya? Mulut. Mulut penjilat pada lalat. Oke, Valerie, perhatikan nak tipe jenis mulut pada lalat. Lihat. Atau saya perbesar lagi. Ya. Apakah hewan ini ada di rumah kamu? Ada. Tidak ada. Nah, baguslah kalau nggak ada. Berarti anak-anaknya suka bersih-bersih. Tapi kalau dia ada di rumah kita tanpa kita undang, datang dia, berarti rumah kita ada sesuatu yang sangat kotor nih. Nah, ya. Dia ini nak nongkrongnya suka di makanan kamu. Ya. Dia suka jinak-jinak makanan kamu, ya. Jadi jenis mulutnya ini, iya dengarkan dulu. Jadi jenis mulutnya adalah menjilat makanan yang sedang kamu makan. Contoh, misalnya siapa namanya ini? Jeremia, dia hobinya makan donat. Nah, ya. Nah, jadi dari jarak jauh tuh si Lala udah lihat. Itu Jeremia makan donat ya, kata si Lala ya. Saya jilat deh. Nah, jadi si Jeremia itu sudah makan donat, nggak habis donatnya. Sudah. Tapi si Jeremia, nah, satu dia kelemahannya apa? Donat yang Jeremia makan tuh nggak ditutup, dibiarkan terbuka. Sehingga si lalat dengan semangat dia terbangnya, udah masuk ke donat tadi, jilat-jilatnya. Si donat tadi sama si mulut si lalat. Apa yang terjadi? Nah, sudah dijilat, meninggalkan kotoran lagi di donat itu. Sudah, nggak lama kemudian datang si Jeremia. Sudah, diambil lagi donatnya langsung dimakan. Hap, enggak, masuk ke mulut si Jeremia, masuk ke perut. Apa yang terjadi, nak? Karena lalat ini juga membawa penyakit sayang ke bentuk mulutnya. Oke, dia ini meninggalkan kotoran di dalam makanan kamu. Jadi saran saya, supaya nggak dihinggapi lalat, makanannya ditutup. Kalau misalnya sudah sampai dihinggapi lalat, jangan dimakan. Lebih baik, jangan dimakan. Nanti kamu bisa sakit perut karena lalat meninggalkan kotoran sayang. Yang sangat berbahaya sekali. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut yang terakhir. Apakah ini jenis mulutnya? Oke, kita baca dulu ya. Iya, seperti inilah bentuk mulutnya ya. Evelyn Gracia. Mana Evelyn Gracia? Evelyn Gracia, boleh baca sayang.
Mulut penghisap Mulut penghisap pada kupu-kupu untuk menghisap madu, Miss. untuk menghisap madu. Nah, ini adalah hewan kupu-kupu. Nah, jadi kebiasaan dia ini adalah menghisap nektar pada dasar bunga. Nektar itu madu ya. Jadi kalau kamu punya tumbuhan mawar, punya tumbuhan apalagi ya, anggrek, tumbuhannya harum-harum, melati juga boleh. Kupu-kupunya selalu hinggap di bunga kita. Dia menghisap madu di dasar bunga. Oke? Sampai sini sudah jelas ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya, yaitu halaman 10. Nah, oke. Felicia Hutapea, dibuka mikrofonnya, Nak. Yes, Iya, Miss. halaman 10 ya. Mengenai infosign. Infosign. Oke, boleh baca Felicia. Ayo. Yes, Miss. Beberapa jenis seperti mamalia, reptilia, dan ikan memiliki gigi untuk menghancurkan makanan. Berdasarkan jenis makanannya, kita dapat mengelompokkan hewan menjadi kelompok hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. A. Ciri-ciri hewan herbivora memiliki gigi geraham yang lebar dan kuat serta gigi seri untuk memotong makanan. Contoh herbivora adalah keledai, Miss. Thank you. Nah, sekarang yang di kelas mau baca nggak ini? Priscilla mau baca? Mau? Oke, kalau mau silakan maju Priscilla. Baca yang keterangannya sedikit dulu ya. Ayo. Saya sebentar. Mutulannya dulu. Oke. Ya, silakan baca. Beberapa jenis. Positif nak suaranya yuk, supaya dengar. Beberapa reptilia udah? Oke, duduk. Kalau Miss panggil tuh agak kuat sedikit suaranya ya, supaya jelas ya nak. Kalau nggak cuma kamu aja yang dengar, teman-temannya nggak dengar. Oke, saya ulangin. Semuanya perhatikan ya. Ini buku letakkan di atas meja sayang, ya. Tangan kamu itu kamu letakkan di atas meja, jangan di bawah lagi. Di atas meja nak tangannya sayang. Oke, pandangannya lurus ke depan. Tegak duduknya, jangan membungkuk. Oke, harus semangat belajarnya ya. Ya, jangan main-main dulu ya. Oke, perhatikan. Di sini ada jenis-jenis hewan, ya. Ada istilahnya herbivore, carnivore, omnivore. Herbivore, carnivore, omnivore. Kita bahas yang pertama adalah herbivore. Jenis makanan pada hewan. Nah, herbivore ini kelompok hewan yang suka makan tumbuhan. Misalnya daun-daun, rumput-rumput. Nah, tapi hewan ini punya gigi loh, seperti kamu. Dia punya gigi geraham
Kemudian gigi seri. Nah, gigi geraham itu biasanya untuk ngunyah-ngunyah daun atau rumput-rumput. Atau dia suka makan sayur. Namanya herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Herbivore. Lihat, dia punya gigi geraham dan gigi seri. Makanya dia hobinya makan sayur atau tumbuhan ya. Contohnya adalah hewan keledai. Keledai. Nah, keledai, jangan salah sebut ya. Keledai. Kalau kedelai itu kacang sayang. Nah, ya kacang-kacangan, kacang kedelai. Ini keledai, nak. Hewan pemakan apa? Oke, apa ciri-cirinya? Punya gigi dan gigi apa? Oke, Miss mau tanya sama yang ada di kelas ini. Nah, coba sebutkan contoh lain selain keledai. Hewan apa lagi yang suka makan tumbuhan? Coba angkat tangannya. Yang angkat tangan dulu biar saya panggil namanya. Ayo. Hewan apa lagi yang suka makan tumbuhan? Ya, semuanya angkat tangan dan dipanggil. Coba si Theo Raiman. Kuda, makannya rumput, boleh. Yuk. Positif, nak. Yang kuat dong. Sekali lagi. Kambing, makannya rumput. Lalu? Sapi, makannya apa, nak? Rumput. Selanjutnya. Domba, makannya apa domba? Rumput. Selanjutnya. Yuk, belakang si Jeremia. Sudah nak tadi dipanggil disebut temannya. Yang lain dong. Sapi, lembu sama ya. Kerbau sama ya. Oke, makannya tumbuhan. Next, Serjalin. No, emang ada giginya ya? Dia intinya punya gigi, nak. Punya gigi. Kan Miss bilang tadi, dia punya gigi apa? Punya gigi geraham dan gigi seri. Oke. Sekarang yang online. Yang online saya mau panggil yang online, ya. Siapa yang mau jawab? Felisa Nasution. Oke, silakan Felisa Nasution. Hewan apa lagi selain keledai yang suka makan tumbuhan? Rusa dan sapi, Miss. Rusa dan sapi, betul. Oke, Felisa, good ya. Selanjutnya, siapa lagi mau jawab yang online? Boleh? Tamara mau jawab? Oke, coba buka mikrofonnya. Apa jawabannya Tamara? Kelinci, Miss. Kelinci, makannya wortel ya. Oke, bagus. Benar ya. Ada lagi yang mau jawab? Hewan apa setahu kamu yang makannya tumbuh-tumbuhan? Ada lagi yang mau jawab? Selain... Oh, Clara mau jawab ya? Oke, coba Clara. Kuda, Miss. Kuda sudah tadi, nak. Jerapah makannya apa jerapah? Nah, itu kan bisa. Zebra makannya apa zebra? Oke, baik ya. Sudah paham sampai sini ya? Gajah makannya apa gajah? Oke. Oke, kita lanjut. Siapa dia? Karnivor. Oke. Felicia Hutapea, silakan baca kembali. Felicia. Oh. Ini lagi ya. Oke, Felicia Hutapea. Buka mikrofonnya, nak. Ya. Bisa, Felicia? Mikrofonnya dibuka? Nggak bisa ya? Ganti ya? Bisa, Miss. Oh, bisa. Oke. Lanjut. Karnivor. Karnivor merupakan kelompok hewan pemakan daging.
B. Ciri-ciri hewan karnivor yaitu memiliki gigi taring yang kuat untuk mencabik mangsa. Contoh karnivor adalah buaya, Miss. Buaya. Thank you, Felicia. Oke. Hewan karnivor pemakan daging. Hanya makan daging saja. Ya. Perhatikan. Ciri-cirinya, dia